warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Ramadhani dari Agroteknologi 2, NIM 180301074. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keselamatan dalam penggunaan aplikasi pestisida. Nah, di kesempatan kali ini ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama ialah cara menggunakan APD yang baik dan benar serta fungsi dari masing-masing alat tersebut. Yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam aplikasi pestisida. Dan yang terakhir ialah pertolongan pertama pada petani atau seseorang yang terkontaminasi oleh pestisida. Profesi sebagai seorang petani tentunya akan melakukan kegiatan budidaya. Nah, tentunya itu tidak terlepas dari penggunaan pestisida dalam mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman di lahan. Pestisida sendiri merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama, namun efek pestisida tidak hanya berpengaruh pada hama, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Gangguan kesehatan yang disebabkan paparan pestisida bisa berupa kerusakan syaraf, iritasi kulit, hingga kanker. Pada tahap tertentu, pestisida bahkan dapat menghilangkan nyawa manusia. Tanpa penggunaan APD, petani akan sangat mungkin sekali untuk melakukan kontak langsung dengan pestisida dalam jangka waktu yang lama. Kebiasaan kontak langsung dengan pestisida tanpa menggunakan APD akan dapat merusak kesehatan manusia. Yang pertama ialah cara menggunakan APD atau alat pelindung diri yang baik dan benar serta fungsi dari masing-masing alat tersebut. Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan dan oral. Peningkatan suhu dapat meningkatkan penguapan pestisida, terutama yang berbentuk cair, sehingga penggunaan APD sangat penting terutama pada daerah tropis. Nah, beberapa APD atau alat pelindung diri yang biasa digunakan pada saat aplikasi pestisida ialah: pertama yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan melindungi kulit dari pestisida. Diupayakan menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang yang tidak mudah menyerap cairan. Yang kedua yaitu masker yang berfungsi melindungi area pernapasan agar tidak terhirup pestisida. Selanjutnya ialah kacamata. Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari percikan pestisida. Kemudian, topi yaitu berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari percikan pestisida di udara. Selain itu, diperlukan juga sepatu boots serta kaos kaki yang berfungsi melindungi kulit di kaki dari percikan pestisida pada saat pengaplikasian. Terakhir, kita memerlukan sarung tangan, berfungsi untuk menjaga kulit tangan dari percikan pestisida pada saat pengaplikasian. Pakailah sarung tangan, pelindung tubuh, topeng muka, gunakan pakaian berlengan panjang atau celana panjang, serta jauhkan dari nyala api pada waktu membuka wadah dan memindahkan pada waktu bekerja. Berikut contoh penggunaan APD yang baik dan benar pada saat pengaplikasian pestisida. Yang kedua ialah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi pestisida, baik pada saat penyiapan, saat aplikasi, dan setelah aplikasi pestisida. Pada saat persiapan, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah pestisida yang digunakan, mengetahui fungsi pestisida untuk hama yang cocok agar efektif penggunaannya. Yang kedua ialah memperhatikan simbol tanda bahaya pada kemasan pestisida. Kemudian, penggunaan APD yang tepat. Pada saat aplikasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi pestisida antara lain keadaan angin, suhu udara, kelembapan, dan curah hujan.
Angin yang tenang dan stabil akan mengurangi pelayangan partikel pestisida di udara. Apabila suhu di bagian bawah lebih panas, pestisida akan naik bergerak ke atas. Demikian pula kelembaban yang tinggi akan mempermudah terjadinya hidrolisis partikel pestisida yang menyebabkan kurangnya daya racun. Sedangkan curah hujan dapat menyebabkan pencucian pestisida. Selanjutnya, daya kerja pestisida berkurang. Pada saat aplikasi juga tidak diperbolehkan untuk makan atau minum, dan tidak boleh merokok pada waktu bekerja. Setelah pengaplikasian pestisida, rusaklah wadah bekas pestisida, kemudian tanam sekurang-kurangnya 0,5 meter di dalam tanah dan jauh dari sumber air. Yang terakhir ialah pertolongan pertama pada kasus keracunan pestisida. Yang pertama ialah hentikan sumber kontaminasi pestisida, yaitu tanggalkan pakaian yang terkontaminasi pestisida, segera cuci pakaian dengan wadah yang terpisah dari pakaian sehari-hari. Apabila kulit terkena pestisida, segera cuci tangan dengan sabun dan air yang banyak. Apabila mata terkena percikan pestisida, cucilah segera dengan air bersih selama setidaknya 15 menit. Apabila pestisida tertelan dan penderita masih sadar, usahakan permuntahan dengan memberikan segelas air hangat yang diberi 1 sendok garam, atau dengan cara menggelitik tenggorokan penderita dengan jari tangan yang bersih sampai cairan muntah menjadi jernih. Terakhir, segera bawa korban ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan medis yang tepat dan membawa wadah atau kemasan pestisida yang digunakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang aspek keselamatan dalam penggunaan aplikasi pestisida, yaitu tentang cara menggunakan APD yang baik dan benar serta fungsi dari alat-alat tersebut. Yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam aplikasi pestisida, serta yang terakhir ialah pertolongan pertama bagi seseorang yang keracunan pestisida. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.